Nah, untuk membahas mengenai apa yang sudah kita dengarkan di agenda sidang kemarin, sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber pemirsa. Di studio sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Pak Benny. Lalu ada Bu Elsa Syarif selaku Kuasa Hukum dari Ibtu Rudiana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bu Elsa. Assalamualaikum. Lalu dalam sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama Bang Farhat Abbas selaku Kuasa Hukum dari Zakat Tatal. Selamat pagi Bang Farhat. Bang Farhat, selamat pagi. Selamat pagi semua. Baik, nanti kita akan bahas mengenai kasus ini usai jeda ya. Sedih usah dikenalin, nanti kita bahas usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Bu Elsa Syarif. Kalau kita melihat dari judul kita pada hari ini, saksi ahli di sidang PK Zakat Tatal mengunci Rudiana. Kalau kita lihat Teguh Wijaya bilang nama Zakat Tatal ada arahan dari penyidik, katanya begitu. Lalu kemudian Reza Indragiri juga dengan statementnya Pak Susnodu Aji juga bilang dalam sidangnya juga sepertinya menyudutkan klien Anda, Rudiana. Anda terkejut dengan apa yang disampaikan dalam sidang saksi ahli kemarin? Nggak terkejut, karena saya udah tahu arah-arahnya ke sana. Dan juga dikatakan pengarahan dari klien saya, so pasti tidak. Kenapa? Karena dia bukan penyidiknya. Ya, penyidiknya Sarseum di Polres Cirebon dan kemudian di Polda yang pangkatnya Kombes. Dia tuh cuman Aibtu, pembantu penyidik, bukan yang nggak mungkin cawe-cawe. Dia hanya bikin laporan polisi saja, ya. Dan hasil temuan, dan bukan dia sendiri, satu tim yang mengamankan para pelaku itu yang sekarang terpidana, ya. Dan kemudian kalau soal mengarahkan, bagaimana cara mengarahkan, sedang penyidiknya itu pangkatnya ada yang lebih tinggi dari waktu di Polres, ya, apalagi di Polda, ya, yang lebih tinggi dari itu, dari klien saya. Dan juga di Polres Cirebon hanya 3 hari, pelaporan tanggal 31, tanggal 4 kan sudah ditarik. Jadi hanya sampai tanggal 3 aja udah beberes-beres untuk ditarik ke Polda supaya tidak terjadi konflik of interest. Itu udah benar, apapun yang dilakukan oleh Polda untuk mencegah jangan terjadi konflik of interest. Soal pernyataan Renaldi seperti apa? Sepupunya dari Zakat Tatal mengatakan di sana ia dianiaya juga, termasuk oleh itu Rudiana. Termasuk ya, itu kan tinggal dibuktikan aja. Pembuktian semua. Apa yang disampaikan harus dibuktikan. Kalau ngomong-ngomong sih bisa aja, ya. Kalau ada saksi lain misalnya? Ya tinggal buktikan. Ini kan sekarang PK itu bukan membuat satu peradilan baru, peradilan yang mengulang yang terdahulu, tetapi pembebanan pembuktian terhadap novum itu. Jadi nanti apakah sah atau tidak sahnya kita serahkan aja di Mahkamah Agung yang akan memberikan penilaian terhadap novum-novum tersebut. Jadi berbagai pernyataan yang disampaikan dalam sidang kemarin menurut Anda? Ya, saya nggak bisa nilai, kan saya bukan Hakim Agung. Nggak masalah dengan berbagai hal itu, ya? Nggak ada masalah. Bang Farhat, nggak ada masalah katanya Bang Farhat. Perlu dibuktikan saja dengan berbagai bukti, jangan cuma omon-omon, Bang. Ya, ini sekali lagi saya ngingetin sama Bu Elsa, ya, bahwa pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu aja, Bu. Gitu. Ini kalau dilihat dari tim mereka, ya, Rudiana ini pakai pengacara aja berapa ratus orang, terakhir Hotman Paris, Rasman, Bu Elsa. Sedangkan kita ketahui kemarin aja dari keterangannya Rudiana konferensi pers dengan Hotman Paris tanpa seizin Ibu Elsa. Dari sejarahnya aja nggak mungkin akan bergabung Indra Syarif dengan Rasman dan Hotman Paris, sedangkan Rasman itu sebagai tersangka laporan Hotman Paris. Ibu Elsa pernah berpersoalan dengan Hotman Paris. Nah, jadi saya luruskan sedikit lah, ya. Kalau lawyer-lawyer ini yang menolak PK, awalnya gini, awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap, nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy bebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Kalau bicara tentang visum, yang namanya lawyer tidak bisa menilai visum. Kami kemarin dari hasil persidangan sudah jelas, ya. Yang saya bicarakan ini
bukan mengalihkan perkara dari pembunuhan dan pemerkosaan menuju ke kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bukan novum yang tidak ada ditemukan, tapi mereka tidak menggunakan laporan kecelakaan yang lalu yang sudah ada, yang dimana dokternya memberi keterangan tentang adanya kecelakaan. Ya, tinggal ketika di otopsi hanya ada 2 penambahan aja, bahwa 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma, itu pun tidak jelas. Nah, disinilah kita gali kemarin ketika hakim memanggil ke persidangan, mulai dari luka, kenapa tidak berdarah di sini, karena ada helm, kenapa ada pecah di belakang, karena ada benturan yang begitu keras. Nah, apa bedanya kalau pukulan di pembunuhan dengan patah kemudian ada gesekan? Berarti kan berarti secara logikanya itu memang itu kecelakaan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ketika Rudi ditanya, Pak, kenapa Bapak waktu itu tidak melakukan penyelidikan nih? Di televisi jelas. Kenapa tidak melakukan surat perintah penyelidikan menangkap? Dia tidak mengaku kalau memukul, menganiaya. Dasarnya apa? Hotman Paris yang nanya. Jawabnya, karena ada pengakuan Aib dan Dedi. Cuman itu. Hari ini, nih ada Pak Beni dengan Ibu Elsa Sarif. Ya. Anda kan semua senior. Kalau yakin itu pemerkosaan, kalau yakin itu pembunuhan, mana buktinya? Sebutkan alat bukti yang meyakinkan bahwa itu pembunuhan dan itu pemerkosaan. Sebutkan Baik, aja. Bang Farhat, Sebutkan. kita bergantian dulu ya. Baik. Oke, kita ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini ada 2 statement, 2 narasi yang kemudian sama-sama saling mengukuhkan masing-masing begitu. Nah, ini juga banyak yang disorot pada saat sidang kemarin soal penyelidikan di awal 2016 lalu yang jadi perhatian. Dari Kompolnas sendiri seperti apa melihat ada pengungkapannya, apakah bisa dibilang sebagai sebuah fakta baru lagi atau bagaimana? Ya, kita semua sudah mengikuti bahwa kasus ini diawali dengan laporan terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian polisi turun, mindsetnya kecelakaan pasti. Oke. Nah, akhirnya ditangani, kemudian jenazah dibawa, dimandikan, berarti sudah dibersihkan. Oke. Ini kalau dalam hal proses penyidikan, olah TKP, ini ada hal yang merugikan, karena sudah dibersihkan semua. Nah, berarti saksi kunci adalah yang membersihkan. Mandikan. Dia bisa melihat luka di mana dan sebagainya. Kemudian ada rentang waktu antara kasus awal yang dilaporkan dengan penyidikan tentang pembunuhan. Rentang waktu inilah yang juga kemudian kondisi TKP sudah tidak utuh lagi. Kemungkinan hujan dan sebagainya. Kemudian juga berbicara masalah penanganan korban, ini berbeda ketika kecelakaan dengan pembunuhan. Nah, perubahan-perubahan kondisi inilah juga yang kemudian mempengaruhi tidak optimalnya proses pembuktian. Ini kita belum bicara soal CCTV dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, memang kemudian ada celah yang memungkinkan orang punya pendapat berbeda. Yang satu mengatakan kecelakaan, yang satu mengatakan pembunuhan. Tetapi kembali karena ini sudah melalui proses hukum yang panjang, sampai dengan kasasi, sampai dengan gerasi, sudah pernah pra-peradilan dan sebagainya. Pertanyaan kami adalah ketika menguji di pengadilan, sejauh mana kecermatan, kejelian dari para penasihat hukum, jaksa, hakim ketika menilai kasus ini dalam hal pembuktian. Bagaimana menguji keterangan saksi-saksi. Itu 2016 maksudnya ya? Iya. Nah, ini menjadi penting karena ya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak cermat, tidak mendalam, dampaknya ada. Ya. Nah, celah inilah yang kemudian sekarang menjadi perdebatan dan kami melihatnya dari sebagai pengawas eksternal. Ada bahan evaluasi untuk internal Polri, tim audit investigasi sudah turun, sudah melakukan wawancara dengan petugas yang menangani segala macam. Seandainya dalam PK ini saksi yang muncul kemudian memberikan keterangan yang nanti bisa didalami oleh tim, ini kembali dalam rangka evaluasi untuk perbaikan. Ya, karena kan proses penyidikan polisi ini menjadi sorotan gitu, betul, Pak. Betul. Dan ini banyak hal termasuk nanti didalami. Oke, nanti didalami ya. Kita jeda dulu ya. Kita akan kembali saja. Tapi sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi tadi ada yang belum terjawab, Bu Elsa. Tadi sampaikan oleh Bang Farhat.
sebenarnya barang bukti yang disampaikan sudah cukup kuat. Anda kalau kemudian mengklaim bahwa ini masih sesuai dengan apa yang sudah diputuskan gitu ya, pembunuhan dan juga pelecehan gitu ya, bukti-bukti kuat mana? Karena dibantah semua oleh saksi-saksi yang hadir kemarin. Saya tidak mau menilai novum mereka ya, karena itu hakim agung nantinya. Tapi saya menjelaskan fakta. Jadi fakta penemuan korban itu bukan satu orang, tetapi ada Suroto, ada Aibtu Supardi, ada Muhyiddin, ada Suja, ada juga Tatang. Kesesuaiannya bagaimana? Ini semuanya sama, ya. Di mana ditemukan korban almarhum Vina itu dengan underwearnya tidak pada tempatnya. Nah, karena supaya menutupi kemaluannya itu diminta dipasang. Nah, itulah Suroto yang memasang, ya, memasang supaya jangan terlihat. Dan itu kan disaksikan banyak karena waktu itu penontonnya juga datang karena kecelakaan itu. Nah, kemudian ini persesuaian semua ya, keterangannya di bawah sumpah semua. Nah, kemudian kan dibawa karena dianggap itu kecelakaan, dan itu kan petugas yang menyatakan kecelakaan sudah dapat sanksi ya. Dan ini adalah pembunuhan, dan ini pengembangan ya, pengembangan dari penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian di situ Dokter Isda itu menemukan bahwa darah segar encer, tidak ada gumpalan dari jaringan. Artinya bukan menstruasi. Gitu? Berarti bukan menstruasi, bukan juga aborsi. Sedangkan saksi kemarin menyatakan teman dari Dini Mega memang sempat menstruasi, sempat minta dibelikan ya, itu balut dan lain-lain. Urusan dia lah. Terus jadi udah jelas itu kan kita bicara ilmiah ya, yang menemukan visum itu visum luar waktu itu karena dibilang kecelakaan. Jadi mereka tidak bisa lebih dari visum dalam karena kecelakaan. Kan udah dikubur 9 hari kemudian kan ada terjadi perubahan, perubahan dari korban. Nah, dokter Adri Nur Rohmat itulah yang memeriksa dalam memeriksa dalam ternyata ada namanya trauma benda tajam. Di sini di pipi sebelah kanan dari almarhum Vina itu ada jahitan. Terus di sini ada benda tajam tertulis V, ya. Terus kemudian di dalamnya ada sperma. Mengerti? Nah, sperma ini kan sudah membusuk ya. Sperma tuh kalau bisa untuk di DNA itu palingan 1x24 jam. Sudah rusak dinyatakan. Udah rusak karena udah 9 hari. Tetapi jelas itu rangkaian dari peristiwa itu harus disambung, jangan diambil sepotong-sepotong. Misalnya sekarang dilihat, ini ada foto masih ada pembalut. Orang meninggal kalau stroke itu pasti dikasih keluar darah, dikasih kapas dari hidung dan telinga, di telinga juga. Nah, itu karena dia itu adalah tekanan yang sangat berat, ada lukanya jaringan, darah itu mengalir terus sehingga ditutup. Itu kalau enggak Bu Elsa ya? jenazahnya masa dibawa-bawa bertetesan darah. Kita coba ke Bang Farhad. Bang Farhad, sebenarnya apa yang disampaikan tadi ini memang sudah sesuai fakta. Jadi artinya membantah apa yang dikatakan oleh para saksi ahli juga yang kemarin ada di sidang. Apa yang dikatakan Bu Elsa itu cuma cerita. Kalau berdasarkan novum kita ya, dan yang disaksikan jaksa semua itu nggak ada darah bercecer, celana juga nggak berdarah, ada pembalut gitu. Jadi kalau misalnya yang saya tanyakan bukti apa, yang saintifiknya mana gitu, jangan hanya mengatakan ini ada saksi persesuaian. Si Dede aja sudah mencabut, Teguh sudah mencabut, Liga Akbar sudah mencabut. Justru yang dikhawatir oleh Pak Beni, saya senang ngomongan Pak Beni bahwa kalau memang di peradilan peninjauan kembali ini ditemukan kelemahan-kelemahan, ya kan dikaji kembali gitu. Ya, karena kita sudah merasakan bukti, misalnya saksi ahli pidana Pak Asmi, beberapa putusan yang tidak sesuai, yang tidak ada ini masuk, itu kan sudah jelas kelemahannya walaupun dibantah oleh jaksa.
Nah, tapi udah saya nggak usah bahas putusan lagi, tapi yang masalah bukti Oke, dulu. sampai sana Bang. Kalau bukti, halo, masalah visum aja, masalah Iya. visum ini paling penting. Kenapa? Karena tambahan di hasil otopsi, ya, itu hanya mengatakan ada sperma, tapi tidak ada kesimpulan bahwa dengan adanya sperma merupakan kematian karena pemerkosaan. Itu dicatat loh. Itu paling penting gitu. Kecuali misalnya pembunuhan ini hanya mengatakan mati tidak wajar. Sampai di sana Nah, dulu, sekarang Pak. ketidakwajaran itu Iya. ada berapa jenis kematian? Mungkin karena Bergantian, pembunuhan. Bung Iya. Pahat. Ya, jangan nge-rapper terus, tolong saya mau bicara. Jadi keterangan ini di bawah sumpah, bukan saya ngarang, bukan saya bikin cerita, ya. Ini di bawah sumpah dan saya terhadap putusan itu saya membuat metrik dan flowchart untuk melihat ini. Nah, kemudian yang Dr. Nur Rohmat, karena ini sudah lewat waktu sudah 9 hari, itu ada statementnya di bawah sumpah itu menyatakan bahwa terjadinya ini ada kerusakan jaringan, ada tekanan yang luar biasa di dalam vaginanya. Oke. Itu jadi bahasa-bahasa itu harus di bahasa-bahasa kedokteran, bukannya oh langsung ini pemerkosaan. Tidak, karena waktu itu tidak ada kesimpulan Bukti itu, ilmiah, tapi ya? tekanan yang luar biasa di vagina. Oke. Pak Beni, kalau Sehingga bicara rusak masalah jaringannya. bicara masalah Bang Farhat. visum, visum dalam kan artinya kalau sampai dilakukan visum dalam artinya memang ada kematian tidak wajar di situ. Benar Iya. seperti itu. Jadi dalam konteks ini karena bergeser ya, tadinya kecelakaan, kemudian ditemukan bukti-bukti lain dan dinyatakan ini pembunuhan, maka dilakukan ekshumasi, gali kubur, kemudian Ya. otopsi dalam. Nah, dalam konteks ini hasil otopsi itu nggak pernah punya ini perkosaan, nggak ada. Nggak ada. Yang ada terjadi kekerasan tumpul, Ya, terjadi kekerasan kekerasan tajam dan sebagainya. Dan di visum kan kematian tidak wajar. Itu memungkinkan kecelakaan juga dan juga pembunuhan. Iya, gitu kan? iya. Jadi memang tidak akan seorang dokter forensik itu menyimpulkan seperti itu, karena kesimpulan itu nanti dari hasil penyidikan secara utuh, penyidiklah yang nanti mengambil kesimpulan. Tapi kan itu juga sempat disebutkan kan oleh Bang Reza bahwa hasil visum hanya kematian tidak wajar dan itu banyak faktor, bisa kemudian kecelakaan, bisa pembunuhan dan juga lain-lain gitu kan. Ya, memang ketika sperma itu bisa diperiksa, nanti DNA-nya bisa menunjuk pembanding ketika nanti misalkan para tersangka itu diperiksa DNA-nya, dicocokin dengan ini yang positif atau yang terkonfirmasi, itulah yang patut diduga melakukan pemerkosaan. Tapi kelemahan Tapi di peluang sini kecelakaan adalah, di sana seperti apa Pak Beni? ya, Peluang kecelakaan di sana seperti apa? peluang kecelakaan tentunya pada proses pengadilan pasti sudah diuji juga. Pasti ada argumentasi yang dimunculkan. Tetapi hakim atau pengujian bukti-bukti yang ada di pengadilan menunjukkan itu pembunuhan. Baik, Bang Farhat, tadi Bu Elsa juga mengatakan ada bukti visum hasil kekerasan benda tajam tadi Bu ya, Ilmiah semua, Bang. di pipi dan Ada juga di tangan. jahitan. Ada jahitan begitu Nggak ada. di muka. Nggak ada, makanya nonton dong kemarin kesaksian ahli visum itu dari ahli forensik ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang lebih mengejar pada pengakuan tersangka saja. Tidak ada satu orang pun ya saksi yang menyaksikan, melihat dan mengalami hal tersebut. Kalau Aib dan Dade itu jaraknya dari 120 meter dan dia ketakutan, dia kabur, kemudian disumpah sama polisi, kemudian tidak dihadirkan ke pengadilan loh. Kasus 340 nggak dihadirkan ke pengadilan. Jadi kita janganlah mengatakan ini saksi di bawah sumpah. Emang kenapa kalau saksi di bawah sumpah di kepolisian? Justru ini yang diragukan menurut Reza Indragiri, ada dua kejahatan yang didapat ini, adanya kebohongan, kedua sengaja lembaga yang penegak hukum yang menutupi kebohongan itu. Oke. Nah kemudian Baik, Bang, anehnya, tahan dulu, Bang. kan saya katakan kemarin, Ya. cara pembelaan kepolisian nggak perlu dengan begini, tapi cukup mengatakan begini, karena kunci pokok utamanya adalah jaksa yang menyatakan sempurna P21 dan pelimpahan, itu tanggung jawabnya. Makanya di persidangan nggak ada polisi lagi. Nah kalau ada kesalahan, kekeliruan ya salah jaksanya, eksaminasi jaksanya, pecat Baik, jaksanya. Oke. Kemudian polisi mengikuti petunjuk jaksa baru sebenarnya. Dari hasil kesimpulan ini, oh ternyata memang ada satu kelemahan yang betul
tidak memenuhi scientific crime investigation. Nah, silakan, jangan lagi Baik. meyakinkan ini pemerkosaan. Baik, bergantian. Boleh Ibu dijawab Elsa dulu, nanti Bang. Boleh malu dijawab kalau dulu, melihat Bang. hasil dari keterangan yang disampaikan di Baik, kesaksian kemarin. Waduh, silakan Bu Elsa. Singkat ditanggapi. Ya, ini keterangannya di bawah sumpah ya. Jangan bicara aib, yang ini kan hadir di persidangan. Oke. Dr. Nur Rahmat juga hadir, Dr. Ida Silvia juga hadir, Dr. Oke. Rahma juga hadir. Baik. Jadi bukan, nggak bisa dibandingkan dengan aib ya. Aib Baik. disumpahnya di penyidik, tapi kalau yang ini yang saya sebut semuanya hadir di persidangan dan di bawah sumpah. Oke. Dan kalau menyatakan ada trauma benda tajam, ada trauma benda tumpul, itu dijelaskan oleh Dan semuanya ada di hasil putusan begitu ya, dalam Bu ya? hasil putusan. Oke. Saya tidak ngarang cerita. Oke, baik. Oke, kita akan Masalah coba- novumnya yang diajukan PK itu saya tidak mau berkomentar. itu. Oke. Dan juga saksi-saksi yang ahli yang hadir ini juga tidak Baik, baik. tidak mengetahui masalah itu. Kita serahkan kepada majelis hakim. Kita akan Iya, lihat juga nanti kita bagaimana serahkan sidang saja, lanjutan peninjauan gitu kembali loh. zakat total yang juga akan berlangsung hari ini. Terima kasih Bu Elsa, Pak Iya. Beni terima kasih, Bang Fahad juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini.